Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi penyebaran praktik baik budaya positif. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 03 Pendowo, yang saya hormati para Dewan Guru SDN 03 Pendowo. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti presentasi saya dalam rangka memenuhi tugas pendidikan guru penggerak angkatan 10 pada modul 1.4 budaya positif. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Sebelumnya di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu guru semua, di sini kita belajar bersama. Pada modul 1.4 ini ada 7 konsep utama budaya positif yang harus kita tahu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelum ke profil pelajar Pancasila, saya mau bertanya dulu sama Bapak Ibu guru yang ada di sini. Apakah Bapak Ibu guru semua sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelasnya? Sudah ya. Kalau boleh tahu pembelajaran diferensiasi itu apa sih? Boleh ada yang mau menjawab? Ya, pembelajaran diferensiasi itu ada yang mau jawab? Pembelajaran dengan apa itu? Sesuai dengan pembelajaran yang disesuaikan, dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan dari masing-masing anak. Iya, terima kasih Bu Ira. Beri aplaus buat Bu Ira. Jadi pembelajaran diferensiasi itu dikelompokkan sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian yaitu profil pelajar Pancasila. Di sini ada yang
tahu lagu profil pelajar Pancasila? Ya. Yang gimana? Ada yang mau nyoba maju ke depan memimpin ini profil pelajar Pancasila? Boleh? Ya boleh. Silakan, Bunun. Ya, terima kasih. Pembelajaran profil pelajar Pancasila kita nyanyikan dengan lagu becak. Ya. Ada contohnya, kita berarti nanti sambil menyanyi dan memperagakan. Yang pertama berarti nanti kita ambil syair becak yang bukit ya. Yang pertama ini belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong kreatif. Berarti mandirinya ini tertukar ke atas. Gotong royong itu mandiri ya. Iya makanya dia. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sambil ada gerakannya ya. Ada yang ibu Ira? Sambil ada gerakannya ya. Jadi kayak gitu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu bisa diterapkan di kelas masing-masing Bapak Ibu ya, buat apa namanya ice breaking juga bisa. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk memanfaatkan kepatuhan kita. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bisa tolong dibesarkan sedikit biar kelihatan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Next. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Salah satu cara yang dapat diyakini sebagai jembatan menuju seseorang disiplin yaitu dengan keyakinan kelas. Sekarang saya mau tanya, apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Ya sudah. Sudah. Namanya kesepakatan. Ya, kapan membuatnya itu? Pada Pada awal. awal pembelajaran. Ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang berisi aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Tentunya
kelas juga memiliki tujuan. Adapun tujuannya yang pertama yaitu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memunculkan ketertiban murid dalam menentukan kelas yang diinginkan sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru, mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama yaitu lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga sedikit saja agar mudah diingat. Yang keempat sesuai dengan kondisi kelas dan mudah diterapkan. Yang kelima semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Dalam membuat keyakinan tentunya ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama yaitu guru menjelaskan fungsi dan kegunaan keyakinan kelas yang dibuat. Guru membagikan gambar-gambar yang berisi tentang kegiatan positif dan negatif. Siswa dibimbing untuk memberikan keterangan gambar. Kemudian guru bersama murid membahas hasil tugas yang telah diberikan. Kemudian yang terakhir, guru menempel hasil keyakinan kelas dalam bentuk poster. Saya mau meminta Bapak Ibu guru semua menuliskan keyakinan kelas. Nanti saya akan bagi sticky note, nanti ditaruh di depan, nanti saya akan bacakan. Boleh nulis lebih dari satu ya keyakinan kelas. Nanti yang sudah selesai boleh taruh di sini. Kalau ada papan tulisnya ditempel. Nomor berapa? Mas kan motornya Bu Ira. Nggih. Nggih Bu. Motornya. Semangat kelas. Ya, sebenarnya juga kan enggak bisa jadi. Makan juga orang. Ini Pak Badi semangat sekali menulis keyakinan kelasnya. Tidak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Satu. Harus semua, harus semua.
balik Pak. Balik. Ojo kuwi ra Mbak, ngarep ki pas. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya akan bacakan keyakinan kelas yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu Guru. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Apakah sudah terlaksana? Sudah. Tidak boleh menulis di meja tulis. Apakah sudah berjalan? Sudah. Ya, tidak marah-marah. Bila mau pulang harus berdoa. Ini harus wajib ya. Berdoa sudah dilaksanakan. Datang dan pulang dengan tertib. Ini juga sudah dilaksanakan. Ya. Bertanggung jawab dalam apa ini? Kelas. Ya, misalnya bertanggung jawab misalnya dia tiket harus menjalankan, ya sudah berjalan ya Bu. Bekerja sama, contohnya Gotong royong. Gotong royong. gotong royong, Gotong royong. ya bekerja sama dalam membersihkan kelas. Uang kas, maksudnya apa ini uang kas? Uang kas, misalnya ada siswa yang sakit, ya. Saling menghargai, ya ini, ya tidak ada perundungan di dalam kelas maupun sekolah. Saya berusaha agar data tidak terlambat. Ini tadi juga sudah ya yang pertama, disiplin waktu, jujur. Kalau ulangan tidak boleh nyontek, itu termasuk jujur. Tepat waktu tadi sudah ya, disiplin waktu. Kemudian dilarang makan jajan di ruang kelas, ya karena nanti kelasnya jadi kotor. Kami akan mencontek waktu ulangan. Ini tadi Sama. ya, jujur, termasuk ke dalam sifat jujur. Terus itu belajar dengan tertib juga jujur ya, ikutnya. Ya. Jadi itu tadi adalah contoh keyakinan kelas yang ada di kelas Bapak Ibu semua. Ini adalah waktu saya mau membuat keyakinan kelas. Yang pertama saya itu berdiskusi terlebih dahulu dengan siswa saya, kemudian merumuskan ke bawah Mbak. Atas dulu, ke atas, maksudnya tidak kelihatan. Ya. Kemudian gambar. Menduwur. Yaitu yang gambar nomor 2 adalah berdiskusi, kemudian yang terakhir itu ketika sudah menjadi poster, anak menempel keyakinan kelas. Next, contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas ada di kelas 2B, itu ada, mohon maaf Bu, bisa tolong diperbesar ya. Yang pertama itu adalah bekerja sama, menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang kedua itu saling peduli, menghargai, membantu satu sama lain. Kemudian yang
ketiga itu mengerjakan tugas tepat waktu, yang keempat dalam tepat waktu, yang kelima tidak berpindah tempat duduk, yang keenam tepat waktu dan aktif di dalam kelas. Itu adalah keyakinan kelas 2. Next. Bisa tolong dikecilin sedikit, Mas? Ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih, sayang dan rasa diterima, yang keempat adalah kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Next. Atas dikit, Mas. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian murid melakukan disiplin dari diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Next. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman. Dengan hukuman murid menjadi takut. Kemudian hukuman juga memaksa. Murid mau menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Penghargaan tidak efektif, kemudian merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Yang ketiga, konsekuensi. Penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian yang terakhir yaitu restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya yaitu teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama adalah pengertian restitusi. Apa sih restitusi isu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Golseni 2004. Adapun ciri-ciri restitusi, yang pertama bukan menebus kesalahan namun belajar
dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan dari hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Perbedaannya itu, kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Apakah di SD ini melakukan hukuman seperti itu, Bapak Ibu? Tidak. Karena itu akan murid kita nanti akan menjadi takut. Kemudian yang kedua itu konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan ulangan kembali dan terpisah dengan teman-temannya. Guru tegas dan menghormati peraturan. Kemudian yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini siapa yang sering kali melakukan restitusi? Pak Pati mungkin mau memberi contoh restitusi apa yang sudah pernah dilakukan di kelasnya Pak Pati? Satu saja. Ya, ada 5 posisi kontrol restitusi. Itu yang pertama penghukum, yang kedua itu sebagai teman, yang ketiga pembuat rasa bersalah, yang keempat pemantau, yang kelima itu manajer. Kalau Bapak Ibu guru semua di sini itu posisinya sebagai apa? Apa penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau manajer? Manajer. Seringnya jadi manajer. Teman, seringnya manajer dan teman ya. Dan pemantau. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau di SD Pendawa 3 semuanya lengkap ya atributnya ya? Ya. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Contohnya, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Misalnya, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Jadi anak ini itu konteksnya setiap kali upacara bendera atributnya tidak lengkap. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai teman. Misalnya, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Kemudian yang keempat itu sebagai pemantau. Misalnya, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Kemudian yang terakhir itu sebagai manajer. Misalnya, apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini yang manajer sering kita lakukan ya. Segitiga restitusi. Langkah-langkah dalam menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang
kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi kepada siswa tindakan apa yang sudah dibuat sebelumnya, Mbak. Validasi tindakan yang salah itu nanti semua perilaku memiliki alasan. Jadi nanti ketika kita memvalidasi murid kita nanti akan memberi alasan kenapa dia melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi nanti kita tanya kepada siswa kita. Tujuan restitusi, salah satu cara untuk memperbaiki diri dan mewujudkan disiplin diri sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Isi segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menetapkan tanggung jawab pada diri sendiri, kemudian meminta untuk menjadi yang lebih baik, kemudian yang ketiga, memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Saya minta Bapak Ibu menuliskan segitiga restitusi yang pernah dialami. Nanti saya akan memberikan selebaran kertas. Buat satu contoh segitiga restitusi. Untuk videonya bisa ditampilkan sambil menunggu. Berarti nggon kae Mbak Salon. Siapa yang mau maju? Pak Hadi maju. Dijelaskan ya. Ya, ya, hari ini kamu salah. Kapan kamu akan perbaikinya dan jangan diulangi. Ya, bisa. Ini konteksnya apa, Pak? Siswanya membuat kesalahan apa nih? Ini anak-anak itu mencoret-coret itu, coret-coret tembok. Di tembok kelas dicoret-coret. Ada air view. Terus no smoking. Boleh sih, tapi kan tidak di semestinya di tembok. Nah, maka saya tegur. Itu hari ini kamu salah. Kapan kamu akan memperbaiki? Jawaban mereka dan anak-anak adalah just sekarang ya boleh dan jangan diulangi lagi ya kayak gitu. Yuk pak itu terlalu. Ya, terima kasih Pak Pardi. Ya, jadi yang dilakukan Pak Pardi itu sudah memenuhi ya 3
restitusi. Dan apakah Pak Pardi menanyakan, apakah kamu melanggar keyakinan kelas? Iya, melanggar. Melanggar keyakinan kelas apa? Ini adalah contoh video penerapan segitiga restitusi. Jadi anak ini waktu hari Senin itu tidak memakai atribut lengkap, tidak memakai dasi dan tidak memakai dasi. Kemudian saya tanya, alasannya katanya dia itu terburu-buru, jadi dia tidak sempat memakai dasi. Kemudian dia katanya akan tidak mengulanginya lagi. Setelah saya cek Senin depannya, anak ini memakai atribut lengkap. Kemudian untuk selanjutnya, melalui restitusi, ketika murid melakukan kesalahan, guru akan memberikan bimbingan dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk membuat evaluasi, untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Yang dilakukan Pak Pardi sudah bagus ya. Kesimpulan, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Saya minta salah satu dari Bapak Ibu guru maju ke depan. Disiplin positif apa yang ada di SDN 03 Bendoro ini? Pak Pardi atau Bendoro? Pardi. Silahkan siapa yang mau maju. Disiplin positif apa yang ada di SDN 03 Bendoro? Perangkatnya Monggo. Disiplin dalam berpakaian, terutama harus memakai seragam lengkap. Dan kadang-kadang anak tidak memakainya, kadang sok beralasan gugup. Itu kemudian disiplin waktu, ya itu. Kemudian sering itu kelas 5 itu Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah berkenan mendengarkan pemaparan diseminasi saya tentang disiplin positif. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, semoga presentasi saya ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Salam dan bahagia, guru bergerak Indonesia maju. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu adalah semboyan guru bergerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kira-kira mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak. Kenapa Kirana tadi mencontek? Karena jawabannya susah. Karena jawabannya susah. Tidak belajar semalam. Ya. Kirana ingat gak keyakinan kelas apa yang sudah kita buat dulu? Ingat. Apa? Jujur dalam bertindak. Jujur dalam bertindak. Ya. Sifat jujur itu menurut Kirana baik nggak? Baik. Baik ya. Kalau baik, kira-kira apa yang harus Kirana lakukan agar Kirana tidak mencontek lagi? Belajar. Belajar ya. Nah sekarang Kirana itu sudah tahu apa yang harus dilakukan agar tidak mencontek lagi ya. Mau mulai kapan? Hari ini. Baik ya. Bu Kiki harap Kirana pasti bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Jangan diulangi lagi ya. Terima kasih Kirana, bisa kembali ke Hija, Bu Kiki minta tolong panggilin Abbas ya. Waalaikumsalam. Silakan Abbas duduk. Mas Abbas, tahu nggak kenapa Mas Abbas Bu Kiki panggil ke sini? Tidak tahu. Tadi Bu Kiki lihat pas upacara Mas Abbas tidak memakai topi dan dasian. Kenapa? Alasannya apa Mas Abbas? Karena maunya kesiangan dan terburu-buru. Karena bangunnya kesiangan dan berburu-buru. Tadi saya malam karena bisa baris dengan teman-teman. Tadi Mas Abbas malu karena barisnya berpisah dengan teman-teman gara-gara tidak membawa topi dan dasi. Iya, tidak apa-apa Mas Abbas ya, karena setiap orang itu pasti punya kesalahan. Seperti teman kamu kemarin Hija tidak membawa topi pada saat upacara. Tapi Mas Abbas sudah bagus berangkatnya, tapi sudah pagi, tidak terlambat ya. Nah sekarang Bu Kiki mau tanya, tindakan Mas Abbas yang tidak membawa topi dan dasi itu melanggar keyakinan kelas apa tidak? Melanggar ya. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar sama Mas Abbas? Disiplin ya. Mas Abbas sudah melanggar keyakinan kelas disiplin. Nah menurut Mas Abbas disiplin itu penting nggak? Penting ya. Kira-kira nanti Mas Abbas akan melakukan apa? Bangun pagi-pagi ya, agar tidak terlambat dan tidak terburu-buru ya. Nah sekarang jika kamu sudah memperbaikinya, maka kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Menjadi orang yang disiplin. Disiplin ya? Menjadi orang yang disiplin ya. Baik, sudah bagus ya Mas Abbas ya. Sekarang Mas Abbas boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebuah kelompok. Nanti setelah itu kamu menuliskan keyakinan kelas apa yang kamu inginkan. Nanti setelah semuanya sudah menulis keyakinan kelas, nanti kita dikerucutkan, ya, disimpulkan keyakinan kelasnya. Jadi semua ini nanti keyakinan kelasnya disimpulkan. Setelah itu nanti dibuat poster, ya. Nanti setelah sudah selesai menjadi poster itu ditempel, ya. Itu keyakinan kelas nanti berjalan selama kamu kelas 2, ya. Paham? Ada yang ditanyakan? Ya, nanti bagi kelompok, ya. Silakan ditulis kamu pinginnya peraturan kelas yang seperti apa, ya. Silakan diskusikan sama satu kelompoknya, ya.
Saling menghormati siapa? Saling menghormati, saling menghargai itu sama ya. Buang sampah pada tempatnya ya. Bertanggung jawab, meminta izin sebelum keluar kelas. Berpakaian rapi. Ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh bermain di dalam kelas. Belajar dengan sungguh-sungguh. Jujur dalam bertindak. Nah, ini nanti ya dibuat poster. Ya, dibuat poster. Setelah dibuat poster, nanti ditempel di samping boleh download di depan ya. Nanti ini bikin lagi ya dengan kelas 2 itu mau apa? Buang sampah pada tempatnya ya. Terus apa lagi? Ya, jujur dalam bertindak ya. Terus apa lagi? Datang tepat waktu ya. Apa lagi? Berpakaian rapi. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan. Apa lagi? Apalagi nih, tidak boleh bermain di dalam kelas ya. Terus belajar dengan sungguh-sungguh. Satu lagi apa? Sopan santun ya. Ini nanti dibuat poster ya. Dan
Coba ambil ngelem dah. Yang ini. Tadi teman-temanku sudah menempel hasil karya kalian, yaitu membuat keyakinan kelas. Ini nanti keyakinan kelasnya dijalankan ya, yang tertib ya, sesuai yang sudah kamu buat ya. Jadi nanti selama 1 tahun ke depan kamu harus menaati keyakinan kelas yang sudah kamu buat ya. Baik. Terima kasih sudah membuat keyakinan kelas. Terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga keyakinan kelas ini nanti bisa berjalan dengan lancar ya, dipatuhi sesuai yang sudah ada ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia. Saya Ahmad Kirono Putro, SD, Kepala Sekolah SDN 03 Pendowo,
Kecamatan Putih, Kabupaten Pemalang. Dengan adanya calon guru penggerak di SD kami sangat berbahagia karena secara otomatis baik guru dan siswa berdampak sangat bagus karena setiap waktu, setiap sudah terjadwal oleh CGP tersebut diadakan penularan atau pemaparan materi-materi yang ada di dalam pendidikan dia selaku calon guru penggerak dan disebarkan kepada guru-guru di SD kami, termasuk juga saya selaku kepala sekolah juga ikut belajar dan ikut menambah ilmu pengetahuan tentang proses belajar mengajar maupun yang ada di sekolah kami. Kemudian untuk murid atau siswa juga sangat berdampak sekali karena dari proses pembelajaran yang semula biasa-biasa saja, artinya hanya ceramah dan sekarang sudah meningkat. Anak-anak belajar sesuai dengan kehadirannya juga dihajar. Oh, sesuai dengan KHD dihajar Dewantara. Anak-anak juga belajar sangat semangat karena model ataupun pembelajaran yang dilaksanakan itu berbeda dengan yang sebelumnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam CGP. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya sebagai rekan sejawat dari Ibu Rizky Wulandari akan menyampaikan pendapat saya berkenaan dengan Ibu Rizky Wulandari ini sudah menjadi CGP di Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Kami merasakan adanya perubahan yang signifikan karena Ibu Rizky sudah nampak sekali perubahan-perubahan di dalam mengajar dan belajar. Di situ anak-anak sudah diajari dengan teori-teori yang mengacu pada tuntunan Ki Hajar Dewantara yang mengacu pada kodrat alam dan juga belajar dengan kreatif, menyenangkan. Di sini anak-anak sudah tampak kegiatan-kegiatan yang nyata dan kami sebagai rekan sejawat Ibu Rizky selalu berkolaborasi, berdiskusi dan kami menerima adanya penularan yang positif dari apa yang Ibu Rizky dapatkan di dalam pembelajaran di CGP. Kami juga merespon positif karena misalkan kami sebagai guru senior juga mengingat-ingat kembali apa yang selama ini kami mengajar. Mungkin ada yang kelupaan dengan teori-teori ataupun karena Ibu Rizky ini sudah mendapatkan ilmu dengan fresh. Kami juga
sangat-sangat senang, dan Ibu Ridya juga menerima saran-saran dari guru-guru lain untuk kemajuan dan juga mendapatkan masukan-masukan sebagai guru CGP. Dan itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam CGP, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.